Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini Anda berada dalam program Bible Lesson This Week, sebuah program yang membahas tentang Alkitab dari buku pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Jangan lewatkan setiap pembahasan karena Tuhan rindu berbicara kepada kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami siap untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat. Biarlah Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami pelajari boleh kami mengerti dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baiklah sahabatku, pada saat ini kita masuk pada pelajaran yang ke-12 yang judulnya adalah Para Pendahulu. Di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7 dikatakan di sana, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sahabatku, pelajaran minggu ini menekankan bahwa meskipun masa-masa akhir zaman akan penuh dengan tantangan, bagi umat Tuhan kita tidak dipanggil untuk hidup dalam ketakutan. Dengan meneladani keberanian Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menolak menyembah patung emas, serta iman umat Kristen mula-mula yang tetap setia meskipun dalam penganiayaan, kita belajar bahwa iman yang teguh kepada Allah memberi kekuatan untuk menghadapi ujian terberat sekalipun. Nubuatan tentang akhir zaman tidak bertujuan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk meneguhkan iman kita kepada Kristus. Fokus utama dari segala nubuatan adalah Yesus, Sang Penebus, yang berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku." Dalam Yohanes 14 ayatnya yang pertama. Melalui Roh Kudus, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7, yang memampukan kita tetap tenang dan teguh saat menghadapi tekanan dunia. Oleh karena itu, marilah kita memandang masa depan dengan penuh harapan, bukan kecemasan, karena kita tahu bahwa Tuhan yang telah menuntun umatnya di masa lalu akan tetap setia menuntun kita hingga kesudahannya. Saat ini kita masuk pada pelajaran hari Minggu tanggal 15 Juni 2025. Judulnya adalah Daniel 2 dan pendekatan historis terhadap nubuatan. Sahabatku, ada 3 poin penting yang bisa kita ambil dalam pelajaran pada hari ini. Yang pertama, nubuatan Daniel menunjukkan urutan sejarah dunia secara tepat dan terbukti. Daniel 2 mengungkapkan rangkaian kerajaan dunia mulai dari Babel hingga bangsa-bangsa modern Eropa yang tetap terpisah meskipun terjadi banyak percampuran. Keakuratan nubuatan ini membuktikan bahwa firman Tuhan dapat dipercaya dan telah digenapi dalam sejarah secara luar biasa. Poin yang kedua adalah pendekatan historis dalam menafsirkan nubuatan bersifat alkitabiah dan penting. Nubuatan-nubuatan apokaliptik dalam kitab Daniel dan Wahyu mengikuti pola sejarah yang berurutan dan tidak terputus dari masa lalu hingga masa depan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Tuhan memimpin sejarah dunia dan bahwa peristiwa-peristiwa akhir zaman dapat dipahami secara tepat jika ditafsirkan dengan metode historis yang konsisten. Poin yang ketiga adalah Tuhan berdaulat atas masa depan dan akan mendirikan kerajaan kekalnya. Inti dari mimpi Raja Nebukadnezar adalah bahwa kerajaan-kerajaan dunia akan runtuh dan pada akhirnya Tuhan sendiri akan mendirikan kerajaan yang kekal dan tidak akan pernah binasa dalam Daniel 2 ayat 44. Ini memberi keyakinan bahwa meskipun dunia terus berubah dan penuh dengan gejolak, Allah tetap berkuasa dan akhir dari sejarah manusia ada di tangannya. Kita masuk pada pelajaran hari Senin tanggal 16 Juni 2025 yang judulnya adalah Menyembah Patung. Ada 3 poin penting yang bisa kita ambil pada pelajaran hari ini. Yang pertama, kesombongan manusia dapat menentang otoritas Allah. Patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar mencerminkan pembangkangan langsung terhadap nubuatan Allah dalam Daniel 2. Dengan membuat seluruh patung dari emas, sang raja menyatakan bahwa kerajaannya tidak akan runtuh. Ini menggambarkan kecenderungan manusia seperti Lucifer untuk menolak rencana Tuhan dan keinginan pribadi dan kekuasaan yang fana. Poin yang kedua adalah iman sejati teguh dalam ketaatan, bukan kompromi. Sadrak, Mesak, dan Abednego menunjukkan iman yang luar biasa ketika mereka menolak menyembah patung emas meskipun mereka sadar bahwa tindakan itu dapat membawa kematian.
Mereka tidak mencari alasan atau rasionalisasi untuk menyelamatkan diri, melainkan tetap setia tanpa syarat kepada Allah. Ini mengajarkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak bergantung pada hasil, tetapi pada keyakinan yang teguh akan kuasa dan kasih-Nya. Poin yang ketiga adalah kesetiaan dalam hal kecil membentuk karakter untuk hal besar. Keberanian tiga pemuda Ibrani muncul karena mereka telah belajar untuk setia dalam perkara-perkara kecil lebih dahulu. Seperti kata Lukas 16 ayat yang ke-10, kesetiaan yang tampak dalam ujian besar lahir dari disiplin dalam hal-hal sehari-hari. Kita pun dipanggil untuk tidak mengkompromikan iman dalam hal sekecil apapun itu, sebab itu melatih hati untuk teguh ketika pencobaan besar datang. Kita masuk pada pelajaran hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, yang judulnya adalah Menyembah Patung Lagi. Ada 3 poin penting yang bisa kita dapati pada pelajaran pada hari ini. Yang pertama, konflik penyembahan di akhir zaman mencerminkan kisah Daniel 3. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menghadapi hukuman mati karena menolak menyembah patung emas, umat Tuhan di akhir zaman juga akan dihadapkan pada ujian iman yang serupa. Perintah untuk menyembah patung binatang melambangkan pertentangan terhadap perintah Allah dan menuntut kesetiaan kepada kekuasaan dunia, bukan kepada Sang Pencipta. Poin yang kedua, penyembahan adalah soal kesetiaan dan otoritas tertinggi. Penyembahan bukan hanya soal tindakan lahiriah, tetapi menyangkut kepada siapa kita memberikan kesetiaan tertinggi dalam kehidupan kita ini. Jika Allah pencipta dan penebus bukan pusat kehidupan dan pengabdian kita, maka apapun yang menggantikannya bisa menjadi berhala. Roma 1 ayat 18-25 menunjukkan bahwa menggantikan kebenaran Allah dengan kebohongan dan menciptakan Allah menurut kehendak manusia adalah akar dari penyembahan palsu. Poin yang ketiga, peristiwa akhir zaman adalah ujian siapa yang kita sembah. Dalam Wahyu, umat Tuhan dipanggil untuk menyembah Sang Pencipta, Wahyu 14 ayat yang ke-7, bukan ciptaan atau sistem manusia. Puncak pertarungan besar antara Kristus dan setan di akhir zaman adalah soal penyembahan. Apakah kita setia kepada Allah atau kepada kuasa yang menantangnya? Kata-kata Yesus dalam Matius 12 ayat 30 menegaskan bahwa dalam perkara iman tidak ada posisi netral. Siapa tidak bersama Kristus berarti melawannya. Kita masuk pada pelajaran hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 yang judulnya adalah Penganiayaan Gereja Mula-Mula. Ada 3 poin penting yang bisa kita ambil pada pelajaran hari ini. Yang pertama, umat Tuhan di akhir zaman akan menghadapi penindasan seperti gereja mula-mula. Kisah Para Rasul 12 menunjukkan bahwa penganiayaan terhadap umat Allah bukanlah hal yang baru. Yakobus dibunuh dan Petrus hampir mengalami nasib yang sama. Ini menjadi gambaran bahwa sebagaimana gereja mula-mula menghadapi tekanan dari kekuatan agama dan negara, umat percaya di akhir zaman juga akan menghadapi ujian iman yang serupa seperti yang dinubuatkan dalam Wahyu 13. Poin yang kedua, damai sejati hadir dalam iman kepada Allah, bukan keadaan luar. Salah satu bagian paling luar biasa dari kisah ini adalah bahwa Petrus bisa tidur nyenyak meskipun menghadapi hukuman mati. Ini menunjukkan ketenangan yang hanya bisa lahir dari kepercayaan penuh kepada Tuhan. Kita pun dipanggil untuk memiliki iman seperti itu yang tetap tenang dan percaya, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun. Poin yang ketiga adalah mengikuti Kristus berarti setia hingga akhir apapun harganya. Meskipun Petrus dibebaskan dari penjara kali ini, ia akhirnya mati sebagai martir seperti yang telah dinubuatkan Yesus. Namun, Yesus tetap berkata, "Ikutlah aku." Ini mengajarkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak bersyarat pada kenyamanan atau keselamatan pribadi. Ancaman kematian sekalipun tidak boleh menghalangi kita untuk terus mengikut Tuhan, karena hidup kita sepenuhnya ada dalam tangannya. Kita masuk pada pelajaran hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 yang judulnya adalah Tanda Binatang. Ada 3 poin penting yang bisa kita ambil pada pelajaran hari ini. Yang pertama, Sabat menjadi pusat konflik penyembahan di akhir zaman. Wahyu menggambarkan pertarungan terakhir antara menyembah Sang Pencipta atau menyembah binatang dan patungnya. Karena Sabat hari ke-7 adalah tanda Allah sebagai pencipta sejak di Eden, maka tidak mengherankan jika Sabat menjadi pusat isu penyembahan. Kuasa binatang yang mengubah Sabat ke hari Minggu tanpa dasar Alkitab adalah inti dari konflik besar mengenai kesetiaan.
Poin yang kedua adalah Yesus pun dihadapkan pada konflik antara hukum Allah dan tradisi manusia. Dalam Matius 12 dan Yohanes 5, Yesus menghadapi ancaman pembunuhan karena menyembuhkan pada hari Sabat. Para pemimpin agama tidak membenci penyembuhan itu, tetapi karena Yesus menantang tafsiran dan tradisi mereka tentang Sabat. Ini menjadi gambaran nyata bagaimana hukum manusia bisa bertentangan dengan hukum Allah. Konflik yang akan terulang kembali dalam peristiwa akhir zaman. Poin yang ketiga adalah kesetiaan kepada perintah Allah akan diuji secara ekstrim. Pelajaran ini menekankan bahwa bahkan satu perintah Tuhan, dalam hal ini Sabat, bisa menjadi ujian besar kesetiaan. Seperti Yesus ditolak karena menaati Sabat menurut kehendak Allah, umatnya kelak akan menghadapi tekanan dan bahkan hukuman karena tetap setia kepada Sabat yang benar. Tantangannya adalah apakah kita akan tetap setia atau merasionalisasi kompromi demi kenyamanan dan keamanan? Kita masuk pada pelajaran hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025, yang juga merupakan kesimpulan dari pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Sahabatku, pelajaran minggu ini menegaskan bahwa di tengah ancaman dan pergolakan akhir zaman, umat Tuhan tidak berjalan sendiri. Sepanjang sejarah, Allah telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk melindungi, menuntun, dan membebaskan umatnya. Ini memberi keyakinan bahwa perlindungan ilahi yang sama akan menyertai umat yang setia hingga akhirnya. Meskipun wahyu dan nubuatan-nubuatan lain menggambarkan masa depan yang penuh dengan tantangan seperti penganiayaan, keputusan mati, dan konflik penyembahan, kita dipanggil untuk tidak hidup dalam ketakutan. Harapan kita bersandar bukan pada kestabilan dunia, melainkan pada janji firman Allah. Dunia dapat berubah dalam sekejap, tetapi janji Tuhan tetap teguh dan pasti. Sejarah telah membuktikan keakuratan nubuatan Alkitab seperti dalam Daniel 2, di mana semua kerajaan dunia muncul dan runtuh persis seperti yang dinubuatkan. Kini kita menantikan satu kerajaan akhir yang dijanjikan, yaitu kerajaan Allah yang kekal. Kepastian tentang kedatangan kerajaan ini memberikan pengharapan yang teguh bagi umat percaya bahwa pada akhirnya Kristus akan menang dan umatnya akan dilepaskan untuk hidup bersamanya selamanya. Karena itu, marilah kita hidup dalam kesetiaan, bersandar pada firman Tuhan, dan tetap teguh menghadapi apapun yang akan datang, sebab kita tahu bahwa janjinya tidak pernah gagal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan. Kami boleh mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat. Biarlah kami dimampukan untuk mempraktikkan apa yang kami telah pelajari. Kami akan tetap setia kepada Tuhan hingga kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami boleh diselamatkan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat pada saat ini sudah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.